Nah, ibu mau kasih moto dulu. Ibu dulu karena ke sekolah sebelum jadi guru. Ibu punya moto hidup yaitu saya generasi bangsa Indonesia, saya sekolah di Papua, saya pasti berhasil. Bisa? Apa moto hidupmu? Saya generasi bangsa Indonesia, saya sekolah di Papua, saya pasti berhasil. Ya, amin. Kita berdoa supaya kalian semua berhasil. Baiklah. Ibu mau tanya dulu, pelajaran kemarin terakhir belajar biologi tentang apa? Sosiologi. Pelajaran sosiologi terakhir tentang apa? Tentang paradigma ganda. Tentang apa? Apa? Berparadigma ganda. Pengantaran sosiologi, terus sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda. Iya, pengantar sosiologi. Baiklah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan syarat-syarat interaksi sosial. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi tujuan pembelajaran kita ada dua. Bisa? Bisa. Nah, nanti Ibu harap selesai pembelajaran ini semua mengerti pembelajaran yang Ibu bagikan. Ya, Ibu mau tanya dulu. Apakah kamu pernah melihat lingkungan sekitarmu? Adakah manusia yang bisa hidup seorang diri saja? Tidak, karena apa? Karena manusia makhluk sosial. Apa nak? Karena manusia makhluk sosial. Iya, karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu seperti apa ya? Yang saling membutuhkan. Apa nak? Bagaimana? Oh ya, apa? Sorry, Pak. Iya, namamu siapa tadi? Nah, Yanis bilang manusia adalah makhluk sosial karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Betul nggak salah? Betul. Jadi pelajaran kita tentang makhluk sosial. Ya. Pembelajaran hari ini Ibu akan ambil penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Jadi penilaian sikapnya nanti Ibu akan nilai yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu kamu sendiri. Jadi satu persatu nanti Ibu akan dinilai dari penilaian sikap. Dan yang kedua tadi yaitu penilaian pengetahuan. Pengetahuan yang Ibu akan nilai yaitu ketika nanti Ibu bagikan soal di lembar kerja peserta didik, maka jawaban kamu yang akan Ibu nilai. Dan yang ketiga penilaiannya itu adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu Ibu akan bagikan kamu menjadi kelompok, beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, jadi yang Ibu nilai untuk keterampilannya yaitu hasil presentasi. Bisa ya? Bisa. Baiklah. Di sini Ibu punya kertas jeruk. Kertas jeruk ini untuk membagi kamu beberapa kelompok. Kertas jeruknya seperti ini. Ini kertas jeruk. Nanti satu persatu akan mengambil kertas jeruk ini. Jadi kertas jeruk yang kamu ambil, jika warnanya sama, maka akan kumpul menjadi satu kelompok.
Wing. Jangan mula. Nasya boleh. Supaya jangan ke belakang. Ya. Nah, sebelum ibu menyuruh kamu untuk mengerjakan kembali kerja peserta ini, mari bersama-sama kita perhatikan slide yang ada di depan. Kelihatan kan? Kelihatan? Sudah kelihatan? Yang di belakang bisa melihat tidak? Nah, bisa. Ya, perhatikan ya, semua memperhatikan. Nah, interaksi sosial. Ada mungkin yang tidak bisa melihat slide karena jauh, jadi ibu punya bahan ajar. Yang di slide ada juga di bahan ajar. Satu kelompok, satu bahan ajar saja ya. Sudah? Baiklah, kita perhatikan slide yang ada di depan. Interaksi sosial. Interaksi berasal dari kata interaksi. Artinya, tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi interaksi sosial itu adalah tindakan yang dilakukan lebih dari satu orang, dua orang atau lebih. Kalau satu orang itu namanya tidak interaksi. Tapi kalau lebih dari satu orang itu akan terjadi interaksi timbal balik tanya jawab. Makanya itulah yang disebut dengan interaksi. Contoh interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama itu individu dengan individu. Yang kedua individu dengan kelompok. Yang ketiga kelompok dengan kelompok. Kalau individu dengan individu adalah contohnya seperti ini. Saya berbicara dengan adik saya. Jadi individu itu adalah 2 orang. Saya berbicara dengan adik. Nah, yang kedua, individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok, ibu guru dengan anak murid. Itu adalah individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok ini siapa bisa kasih contoh? Seperti ini. Ya, seperti kelompok ini dengan kelompok kami. Itu adalah kelompok dengan kelompok. Bisa ya, Nak? Bisa. Syarat terjadinya interaksi sosial menurut Ginin dan Ginin yang dikutip dalam buku Soeharjono Soekanto. Syarat interaksi sosial ada 2. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, kontak sosial ini juga terbagi 2. Yang pertama kontak primer, orang yang berjabat tangan langsung. Jadi kalau kontak sosial primer itu boleh maju, Nak? Iya, kontak primer seperti ini. Saling senyum. Nah, silakan dulu. Itu adalah kontak sosial primer. Nah, kalau kontak sosial sekunder itu apa? Contohnya ini. A mengagumi C, tapi dengan perantaran si B. Ini kayaknya sering anak-anak SMP, SMA kan, yang cinta-cinta monyet. SMP kan SMA? Ya, SMP. Contohnya, ibu mengagumi guru kimia, tapi ibu sampaikan
melalui guru fisika. Begitu. Jadi ibu tidak sampaikan sendiri ke orangnya, begitu. Tapi pakai peran antara. Pahamnya? Mengerti? Mengerti. Yang kedua, interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi itu seperti ini. Berbicara langsung, ya. Nah, selanjutnya syarat-syarat interaksi sosial ada 4. Syarat yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Jadi kalau cuma 1 orang saja itu tidak berinteraksi. Jadi kalau mau berinteraksi sosial harus lebih dari 1 orang. Yang kedua, adanya simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam komunikasi. Jadi kalau kita mau berinteraksi, kita mau bicara sama orang, harus kita mengerti bahasa orang tersebut. Yang ketiga, adanya dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hari ini, besok, lusa, itu sama saja disebut dengan waktu untuk berinteraksi sosial. Dan yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Tidak mungkin ibu bicara dengan kamu, tapi tidak ada tujuan. Jadi orang yang berinteraksi sosial itu adalah orang yang memiliki tujuan yang sama atau memiliki tujuan. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu sugesti. Sugesti apa nak? Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3 mulai. Sugesti adalah pemberian pengaruh pada seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut digunakan dalam memasukkan satu kehidupannya saja. Iya, ini sering sekali terjadi ya. Sugesti. Nanti kamu mempengaruhi orang lain, lalu orang lain mengikuti apa yang kamu katakan tanpa dia berpikir panjang. Anak-anak sering seperti itu. Oh, sugesti dia sudah, supaya dia ikuti kita punya pembicaraan. Nanti dia tidak pikir panjang, dia akan lakukan apa yang kau bilang. Sugesti dia cepat. Itu namanya sugesti. Selanjutnya yang kedua, imitasi. Imitasi sama-sama kita baca. 1, 2, 3 mulai. Tindakan atau usaha untuk meniru gagasan orang lain sebagai kemudiannya tanpa disadari. Imitasi pertama kali terjadi ke dalam lingkungan keluarga. Iya. Anak meniru kebiasaan orang tuanya seperti cara bicara dan berpakaian. Iya, ini adalah meniru tindakan orang lain. Tapi biasanya imitasi ini yang ditiru itu adalah di dalam lingkungan keluarganya dulu. Contohnya, seorang anak perempuan meniru kebiasaan-kebiasaan mamanya. Kebiasaan mamanya dari cara berbicara, dari cara berpakaian. Itu adalah imitasi. Yang ketiga, identifikasi, kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ya, ini apa? Ini penggemar. Seseorang yang menirukan gaya artis yang dia kagumi. Contohnya yang sekarang ini sering terjadi apa ya nak? Iya, menonton film Korea, drakor. Nanti lama-lama karena dia sering nonton film drakor, dia ikut-ikutan dia punya gaya lah. Gaya rambutnya lah, gaya pakaiannya lah. Ya, itu identifikasi. Selanjutnya yaitu keempat, simpati. Suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Ya,
Seperti contohnya ini masyarakat apa? Yogyakarta yang mengalami letusan Gunung Merapi. Kita terasa kita ikut empati, terharu. Jadi empati itu lebih bersifat kemana? Cenderung ke terharu, ikut merasakan. Itu namanya empati. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi ini dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan kepada seseorang supaya orang tersebut termotivasi. Contohnya, ibu guru memberikan motivasi untuk anak-anak kelas 10 agar semangat belajar. Itu adalah motivasi. Sekarang kita akan menonton video. Jadi menonton video ini, ibu harap ketika menonton, selesai menonton, ibu berharap anak-anak ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dari video yang kamu tonton atau kamu lihat. Nanti ibu tanya pertanyaan-pertanyaan apa yang kamu dapatkan setelah menonton video. Ibu dari video yang kita nonton tadi itu seorang laki-laki yang membantu siapa saja yang dia temui untuk mendapatkan bantuan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah rasa empati yang kita punya itu bisa membantu untuk semua orang atau tidak? Tentang kelompok warna kuning.
ambil dari video tersebut. Tepuk tangan untuk kelompok hijau. Untuk kelompok merah, 1 orang. Berdiri nak. Ayo. Pertanyaannya, kenapa pemuda itu melakukan Bagaimana? Kenapa pemuda yang tadi itu melakukan hal itu? Iya, kenapa pemuda yang di video itu melakukan hal itu? Tepuk tangan untuk kelompok merah. Dan yang terakhir yaitu kelompok biru. Berdiri nak. Pertanyaan kami, apakah yang dilakukan tadi termasuk interaksi sosial? Apakah yang dilakukan di dalam video tadi termasuk interaksi sosial? Tepuk tangan. Seseorang yang berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana interaksinya dengan orang? Bagaimana interaksinya dengan hewan? Bagaimana interaksinya dengan tumbuhan? Dan bagaimana rasa simpatinya, rasa empatinya, rasa kepeduliannya? Jadi video tadi adalah interaksi sosial. Kenapa dia lakukan? Karena dia ingin berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mengerti sampai di situ, nak? Ya, baiklah. Sekarang kita mengerjakan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini akan dikerjakan secara berkelompok. Di lembar kerja peserta didik ini ada kegiatan pembelajaran 1, ada kegiatan pembelajaran 2, dan ada kegiatan pembelajaran 3. Supaya semua boleh bekerja sama, maka satu kelompok itu langsung membentuk lingkaran. Silakan dikerjakan dengan waktu 20 menit. Iya. Iya, pertanyaan. Iya, terhadap gambar. Yang kegiatan belajar 1 itu membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Kalau untuk kegiatan 2 itu penjelasan tentang materi gambar. Dan kamu buat tujuan gambar itu untuk apa? Begitu juga selanjutnya. Selesai? Baiklah, ibu akan tunjuk kelompok mana yang akan maju. Kelompok yang pertama maju yaitu kelompok merah. Silakan. Lebih cepat, lebih bagus. Buat diriku pasti aku sambut saya. Teman-teman, kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Saya akan memberi kesempatan kepada teman saya yang akan membacakan hasil diskusi. Kegiatan belajar 1 nomor 1. Mengapa mereka saling menjabat tangan? Itu gambar 1. Lanjut lagi gambar 2. Kenapa mereka saling tolong menolong pada gambar di samping? Lanjut lagi pertanyaan gambar 3. Mengapa mereka tidak saling berinteraksi? Kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2, penjelasan materi gambar 1, pendapat awal, tujuan untuk saling
ketiga, hal-hal apa yang menurut kamu sulit dipahami dalam mempelajari materi ini? Jawabannya kita yang tidak kami pahami dari materi ini adalah materi tentang lintas. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Berikutnya, kelompok yang presentasi yaitu kelompok hijau. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi guru. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan diskusi kami kepada saya Islam. Kegiatan belajar satu, gambaran pertama pertanyaannya, interaksi apa yang mereka lakukan. Gambaran kedua, apa tujuan dari interaksi yang mereka lakukan. Gambaran yang ketiga, apakah gambar di samping termasuk dalam interaksi sosial. Ya, lanjut kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar kedua, yang pertama menjelaskan materi gambar satu. Mereka melakukan interaksi sosial antara individu. Tujuannya menjalin komunikasi yang baik dengan sesama. Gambar yang kedua, mereka melakukan gotong royong. Tujuannya mempererat tali persaudaraan. Yang nomor ketiga, mereka malas tahu dengan orang-orang di sekitar mereka. Tujuannya kita belajar agar lebih menghargai orang lain. Kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar tiga, pengetahuan tentang apa saja yang kamu peroleh setelah melaksanakan proses belajar. Jawabannya tentang bagaimana interaksi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, sikap apa saja yang dapat kamu kembangkan setelah belajar materi di atas. Jawabannya, memiliki rasa empati terhadap orang lain, tidak egois, artinya memandang orang lain dan kemanusiaan. Ya, hal-hal apa yang menurut kamu sulit dipahami dalam mempelajari materi ini? Jawabannya, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Tepuk tangan dulu. Berikutnya kelompok kuning. Baik Ibu Guru dan teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan diskusi kami. Dan untuk pembaca dipersilakan. Kegiatan belajar satu, pada kegiatan mengamati dan menanyakan kalian. Nomor satu, pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan kontak primer atau individu kelompok? Nomor dua, gambar kedua, apakah yang dimaksud dengan interaksi kelompok? Gambar ketiga, mengapa mereka tidak melakukan interaksi? Ya, lanjut kegiatan belajar 2. Kegiatan pembelajaran kedua, penjelasan materi. Satu, dari gambar di atas adalah dua orang siswa-siswi sedang berjabat tangan atau berinteraksi. Tujuannya agar lebih mengenal satu dengan yang lain. Yang kedua, interaksi antar kelompok atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tujuannya agar mencapai suatu tujuan atau saling membantu. Yang ketiga, jika orang yang tidak melakukan interaksi, tujuannya memiliki urusan pribadi atau tujuannya tersendiri. Baik, lanjut kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar nomor 3. Satu, pengetahuan tentang apa saja yang kamu peroleh setelah melaksanakan proses belajar. Lebih mengetahui tentang interaksi sosial. Nomor 2, sikap apa saja yang dapat kamu kembangkan setelah belajar materi di atas. Memiliki sikap rasa empati untuk membantu sesama. Nomor 3, hal-hal apa yang menurut kamu sulit dipahami dalam mempelajari materi ini. Hal yang kurang dimengerti adalah tentang berinteraksi sosial. Ya, tepuk tangan.
dapat membuat kamu memahami pelajaran kali ini. Nah, selanjutnya penilaian dari ibu ya. Ayo duduk di tempat duduk kita sana. Ya, peringkat satu adalah kelompok kuning. Tepuk tangan. Peringkat dua adalah kelompok merah. Peringkat ketiga adalah kelompok biru. Itu saja. Ya, pembelajaran berikutnya tentang materi asosiatif. Baiklah, Ibu berharap pelajaran interaksi sosial hari ini boleh kamu terapkan, boleh kamu lakukan, boleh kamu terapkan ke lingkungan kamu. Dan satu hal yang harus kamu tahu, bahwa interaksi sosial ketika menggunakan media sosial, khususnya HP, berinteraksilah dengan orang lain dengan kalimat yang sopan. Kadangkala kita berinteraksi atau bermain chat atau balas SMS dengan orang lain tidak menggunakan kalimat yang sopan. Jadi interaksi sosial itu bukan hanya ketika tatap muka saja. Baiklah, doa dibawakan oleh ketua kelas.